Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya saya selaku moderator dari kelompok 7 akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Lembaga Pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Muhammad Anis 203111196, Puspita Ihda 203111194 dan Istiqomah 203111197. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nur Muhammad Anis. Al-Quran menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lembaga meskipun tidak disinggung secara langsung, yang dikenal dengan istilah Al-Qaryah. Istilah tersebut diulang dalam Al-Quran sebanyak 52 kali, yang dihubungkan dengan tingkah laku penduduknya. Sebagian ada yang dihubungkan dengan pendidikannya, yang berbuat durhaka lalu mendapatkan siksa dari Allah, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 72, Quran Surat Al-A'raf ayat 4, Quran Surat Al-Isra ayat 16, dan Quran Surat An-Naml ayat 34. Selain dihubungkan pula dengan penduduknya yang berbuat baik sehingga menimbulkan suasana yang aman dan damai dalam Quran Surat An-Nahl ayat 112. Dan sebagian lain dihubungkan dengan tempat tinggal para nabi. Ada pada Quran Surat An-Naml ayat 56, Quran Surat Al-A'raf ayat 88, dan Quran Surat Al-An'am ayat 92. Selanjutnya yaitu kepengertian lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan menurut Amir Daim mendefinisikan lembaga pendidikan adalah orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab secara pendidikan. Dan menurut Enung K. Rukiati dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Jadi, lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang memungkinkan proses kependidikan Islam berlangsung secara konsisten dan kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara terminologi, lembaga pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Menurut Hasbullah, memberikan definisi bahwa lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dan selanjutnya ada hakikat lembaga pendidikan Islam. Pada hakikatnya, lembaga pendidikan merupakan suatu wadah pendidikan yang dikelola demi mencapai hasil pendidikan yang diinginkan dan berperan atas terlaksananya pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis lembaga pendidikan akan dibacakan oleh Saudara Puspita. Mangga, Saudara Puspita. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga pendidikan pada masa Rasulullah. Yang pertama ada Darul Arqam, yaitu rumah yang menjadi lembaga pendidikan pertama dalam Islam. Rasulullah dalam pembelajarannya menggunakan metode aplikatif, bukan hanya transformasi materi. Yang kedua ada kutab atau maktab, yaitu tempat di mana dilangsungkan kegiatan untuk baca tulis dan syair-syair Arab. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menghafal, menulis, dan lisan. Yang ketiga ada as-sufah. As-sufah ini merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan Masjid Nabawi. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran agama Islam dilakukan secara sistematis dan teratur. Yang keempat ada Masjid Quba. Rasulullah
di Masjid Quba ini membentuk halaqah, yaitu para sahabat duduk di sekeliling Rasulullah dan mereka bertanya tentang berbagai masalah. Proses pembelajarannya menggunakan model klasikal atau balaghah. Kemudian selanjutnya ada jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jenis lembaga pendidikan di Indonesia ini dibagi menjadi 3, ada lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal ini salah satunya ada pondok pesantren atau kutab. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri atau peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk penyelenggaraan pengajaran tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Yang kedua ada madrasah. Madrasah ini berasal dari isim masdar dari kata darosa yang artinya sekolah atau tempat untuk belajar. Kata darosa ini disebut sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, atau juga sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menekankan pada bidang ilmu pengetahuan umumnya saja atau sains, tapi juga dengan ilmu agamanya. Yang ketiga ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi Islam merupakan salah satu stratum pendidikan Islam yang berada pada level tertinggi, yang di dalamnya ada UIN, IAIN, dan STAIN. Sedangkan lembaga pendidikan informal ini masuk di dalamnya adalah lembaga keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal. Ki Hajar Dewantara seperti yang dikutip oleh Abu Dinata dalam buku Filsafat Pendidikan Islam menyatakan bahwa keluarga itu buat tiap-tiap orang adalah alam pendidikan yang permulaan. Dalam hal ini, orang tua bertindak sebagai pendidik dan si anak bertindak sebagai anak didik. Sedangkan yang ketiga ada lembaga pendidikan non-formal. Salah satunya ada masjid. Fungsi masjid ini dapat lebih efektif apabila di dalamnya disediakan fasilitas terjadinya proses belajar mengajar. Yang kedua ada majelis taklim. Majelis taklim sebagai salah satu bentuk lembaga non-formal mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai alat dan sekaligus sebagai media pembinaan dalam beragama atau dakwah Islamiyah. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang tujuan lembaga pendidikan Islam dan peran lembaga pendidikan Islam akan dibacakan oleh Saudari Istiqomah. Dipersilahkan. Tujuan lembaga pendidikan Islam. Secara umum, lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikir, akidah, dan tasyri atau sejarah yang diarahkan untuk mencapai tujuan Islam. Bentuk dan realisasi itu adalah agar peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Yang kedua yaitu memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Yang ketiga yaitu memberikan kepada peserta didik tentang sejarah peradaban Islam dan kebudayaan Islam dengan cara mengintegrasikan ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksak, dan landasan ilmu agama sehingga peserta didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu membersihkan pikiran dan jiwa peserta didik dari pengaruh subjektivitas yakni emosi karena pengaruh zaman yang terjadi pada dewasa ini, lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusia.
Yang kelima yaitu memberikan wawasan nilai moral dan peradaban manusia yang membawa hasanah pemikiran peserta didik menjadi berkembang. Yang keenam yaitu menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara peserta didik. Yang ketujuh, menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan yakni keluarga, masjid, dan pesantren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhubung telah selesainya pembacaan materi dari kami kelompok 7 pada kesempatan kali ini, saya cukupkan saja. Saya selaku moderator dan mewakili kelompok 7 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kesalahan penyebutan kata atau yang lainnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya yaitu forum diskusi akan kita lanjutkan di WA Group. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.